Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami perwakilan dari kelompok 4 dengan dosen pembimbing apoteker Ibu Mira Febrina MSc. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai distribusi dan metabolisme toksikan. Distribusi toksikan. Jika suatu zat kimia memasuki darah, ia didistribusi dengan cepat ke seluruh tubuh. Laju distribusi ke tiap-tiap organ tubuh berhubungan dengan aliran darah. Mudah tidaknya zat kimia itu melewati dinding kapiler dan membran sel, serta afinitas komponen alat tubuh terhadap zat kimia tersebut. Terdapat 4 mekanisme suatu toksikan melewati membran sel. Yang pertama yaitu difusi pasif. Sebagian besar toksikan melewati membran sel secara difusi pasif sederhana. Laju difusi berhubungan langsung dengan perbedaan kadar yang dibatasi oleh membran itu dan daya larutnya di dalam lipid. Yang kedua ada filtrasi. Membran kapiler dan glomeruli mempunyai pori-pori yang relatif besar. Hal ini memungkinkan lewatnya molekul-molekul yang lebih besar pula. Yang ketiga, transport dengan perantaraan karir. Proses ini melibatkan pembentukan kompleks zat kimia dan karir makromolekuler di satu sisi membran. Yang keempat, pencaplokan oleh sel. Partikel-partikel dapat ditelan oleh sel. Bila partikel itu benda padat, prosesnya disebut fagositosis, dan bila cairan disebut pinositosis. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses distribusi toksikan. Jadi yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis ini meliputi faktor laju aliran darah di organ dan jaringan. Kemudian ada sifat membran biologis. Kemudian ada perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Nah, yang kedua ada faktor sifat molekul toksikan. Faktor ini meliputi yang pertama ukuran molekul, kemudian ikatan antara protein plasma dan protein jaringan, kemudian yang terakhir ada kelarutan. Bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan. Yang pertama ada protein plasma. Protein plasma ini mengikat senyawa asing dan beberapa komponen fisiologis normal di dalam tubuh. Yang kedua ada liver dan ginjal. Liver dan ginjal ini berfungsi untuk mengeluarkan toksikan. Organ liver cukup tinggi kapasitasnya dalam proses bitransformasi toksikan. Yang ketiga ada lemak. Toksikan yang daya larutnya tinggi dalam lemak memungkinkan konsentrasinya rendah di dalam target organ, sehingga dapat dianggap sebagai mekanisme perlindungan. Yang keempat, tulang. Penyimpanan toksikan pada tulang dapat atau tidak mengakibatkan kerusakan. Contohnya, Pb tidak toksik pada tulang, tetapi penyimpanan fluorida dalam tulang dapat menunjukkan efek kronik skeletal fluorosis. Selanjutnya ada pengikatan dan penyimpanan. Pengikatan suatu zat kimia dalam jaringan ini dapat menyebabkan lebih tingginya kadar dalam jaringan itu. Ada 2 jenis ikatan yang utama, yaitu ikatan kovalen dan ikatan non-kovalen. Nah, ikatan kovalen ini bersifat tidak reversibel dan pada umumnya berhubungan dengan efek toksik yang penting. Sedangkan ikatan non-kovalen ini biasanya merupakan yang terbanyak dan bersifat irreversibel. Nah, oleh karena itu, proses ini berperan penting dalam distribusi toksikan ke berbagai alat tubuh dan jaringan. Selanjutnya yaitu metabolisme toksikan. Metabolisme racun dapat diartikan sebagai perubahan hayati atau biotransformasi zat kimia toksik menjadi sesuatu metabolit yang secara kimia berbeda dengan zat kimia induknya dalam diri makhluk hidup. Artian ini dapat mengandung makna, yaitu di dalam tubuh zat kimia toksik memungkinkan mengalami perubahan bentuk struktur molekul melalui mekanisme reaksi tertentu.
Selanjutnya yaitu tempat terjadinya metabolisme. Tempat terjadinya metabolisme di dalam tubuh dapat terjadi di dalam hati, ginjal, usus, kulit, kelenjar kelamin, dan di plasenta. Meskipun demikian, hati merupakan tempat metabolisme yang utama, karena hati diantaranya berfungsi mengelola sistem pembuluh darah dan sistem parenkim hepatika. Racun pertama kali melintas di hati, kemudian menyimpan ke dalam parenkim, dan di dalam sistem parenkim hati terdapat aneka ragam sistem enzim pemetabolisme senyawa asing. Karena adanya sistem parenkim hepatika ini, maka hati dapat menjadi tempat metabolisme racun. Ada tabel tempat metabolisme toksikan. Yang pertama ada organ hati mengelola sel parenkim atau hepatosit. Kemudian ada organ ginjal mengelola sel tubulus proksimal atau segmen S3. Ada organ paru mengelola sel klara dan sel jenis 2. Ada organ usus yang mengelola sel batas mukosa, dan ada organ kulit yang mengelola sel epitel. Dan yang terakhir ada organ testis yang mengelola tubulus seminiferus dan sel setroli. Nah, terdapat dua fase jalur metabolisme. Fase yang pertama yaitu oksidasi, reduksi, atau hidrolisis. Pada proses reaksi ini akan memberikan struktur kimia yang diperlukan untuk reaksi metabolisme fase 2. Namun, bila xenobiotika telah memiliki struktur kimia yang sesuai untuk reaksi metabolisme fase 2, maka senyawa tersebut akan terkonjugasi tanpa mengalami reaksi transformasi fase 1 terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu fase 2, terdiri dari konjugasi glukuronidasi, sulfatasi, dan glutation. Reaksi fase ini merupakan reaksi biosintetik, yakni senyawa asing atau metabolit yang terbentuk dari reaksi fase 1 secara kovalen berikatan dengan molekul endogen tertentu yang umumnya polar, menghasilkan suatu konjugat yang lebih polar dan kurang larut lipid atau sudah terionkan. Uraian di atas dapat menunjukkan bahwa adanya ikatan yang erat antara metabolisme fase 1 dan fase 2, karena memang pada dasarnya metabolisme fase 1 akan mempermudah berlangsungnya metabolisme fase 2. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi metabolisme toksikan. Faktor yang pertama yaitu faktor farmakologi. Faktor farmakologi banyak kaitannya dengan masalah. Bagaimanapun juga, demi mempertahankan hidup dan kehidupan, manusia tak pernah lepas dari makanan. Berbagai macam makanan ternyata tak sepenuhnya bebas dari zat kimia toksik. Maka dari itu, faktor ini memungkinkan terjadinya peningkatan ketoksikan xenobiotika. Faktor yang kedua yaitu faktor patologi. Faktor patologi ini meliputi kondisi dan jenis penyakit, di mana dua hal ini merupakan faktor penting dalam menentukan keefektifan metabolisme xenobiotika. Faktor patologi ini tentunya berkaitan erat dengan aneka ragam penyakit yang dapat mengurangi aliran darah ke tempat metabolisme. Faktor yang ketiga yaitu faktor susunan makanan dan lingkungan. Faktor susunan makanan dan lingkungan telah lama dikenal sebagai faktor yang penting yang dapat mempengaruhi keefektifan metabolisme xenobiotika, terutama obat. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok 4 toksikologi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.